إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya hingga subuh pagi ini kita masih dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga kita dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan bincang-bincang kita sebagaimana yang kita adakan pada setiap subuh minggu. Mudah-mudahan semua amal yang telah kita kerjakan maupun yang akan kita kerjakan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in dan kepada semua umatnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang insyaallah beroleh jaminan syafaat dari beliau di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Bincang-bincang kita subuh pagi ini kita akan melanjutkan atau mengakhiri bab tentang hal-hal yang berkaitan dengan ihram. Kita sekarang memasuki hadis yang ke-13 bersumber dari Abdullah bin Zaid bin Asim. Mudah-mudahan Allah ridha kepada mereka. Di mana bahwa Rasulullah SAW, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, Inna Ibrahim, sesungguhnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini adalah kakek buyut dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Ibrahim ini adalah yang disebut dengan Bapak Tauhid. Semua agama samawi itu berpunca dari Nabi Ibrahim. Nah, keturunannya ada yang Ismail, ada Ishak, dari Ishak dan Ismail itu turun mecah ke bawah sehingga sampai pada Rasulullah. Kalau Rasulullah dalam sanad nasabnya bersumber dari Nabi Ismail. Tapi kalau orang yang Yahudi, Nasrani itu pecahannya dari Nabi Yakub dan seterusnya. Dari Nabi Ishak sebelum turun Nabi Yakub. Karena kalau kita berbicara hal kayak gitu, seolah-olah kita ini saudara. Cuman alhamdulillah karena kita kebetulan umat Nabi Muhammad SAW, istilahnya agama itu masih orisinil. Artinya tidak ada campur tangan manusia. Paling penafsiran aja campurnya. Tapi kalau agama lain itu seperti Nasrani, walaupun sama-sama agama samawi, karena yang menegaskan bahwa Al-Quran itu ada campur tangan manusia, di situ sudah tidak ada orisinilnya lagi. Karena itu bersumber dari sumber yang sama, sehingga kadang-kadang tradisi itu ada yang sama. Jadi dengan heran antara Nasrani, Yahudi, Muslim itu ada yang sama. Jadi tidak usah heran, tapi kita harus yakin bahwa agama yang kita ambil adalah agama yang suci dari campur tangan manusia, karena itu Allah sendiri yang menyatakan. Ibrahim itu haram Makkah, karena dia sebagai bapak Ibrahim dan yang mendirikan Ka'bah. Haram Makkah, menjadikan tanah mulia. Haram itu haram artinya itu tanah, menjadikan tanah haram Mekah, tanah mulia Mekah itu wada'a li ahliha, dan mendoakan penduduk Mekah. Mendoakan penduduk Mekah. Coba kita lihat doa Nabi Ibrahim yang ada di dalam surah Al-Baqarah, baik yang ada di dalam surah Ibrahim itu menceritakan itu. Kalau dari surah Al-Baqarah itu dari Rabbana waj'alna muslimaini lakum min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Itu doa Nabi Ibrahim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yu'allimuhum kitaba innaka antal aziz. Itu doa Nabi Ibrahim. Itu doa. Jadi Nabi Ibrahim itu berdoa untuk kota Mekah.
dan penduduk Mekah. Jadi siapa aja yang duduk di Mekah, yang diam di Mekah, suku apa aja, kemuliaannya terangkat oleh doa Nabi Ibrahim. Karena memang duduk di tanah yang dimuliakan oleh para nabi. Wati ahliha. Jadi yang dikatakan ahli itu selain keluarga Nabi Ibrahim, tapi semua penduduk Mekah mendapatkan Nabi Ibrahim. Kalau dari kita lihat doa yang bacakan Nabi Ibrahim yang ada dalam surah Ibrahim lebih dahsyat lagi. Kemudian kata Rasulullah, kalaulah Nabi Ibrahim mengharamkan tanah Mekah untuk penduduknya memuliakan tanah Mekah, dan diharamkan orang yang sedang melakukan ihram, baik itu ihram umrah, mengganggu keadaan tanah Mekah, maka itu diharamkan. Seperti menggugurkan kuku, memotong kuku, akad nikah, melamar dalam masa ihram itu dilarang, walaupun itu sama-sama syariat agama. Kemudian kata Rasulullah, ini dan aku seorang keturunan Nabi Muhammad SAW, haramtul Madinah, aku memintakan memuliakan kota Madinah. Jadi kalau Mekah itu mulianya tanah Mekah doa Nabi Ibrahim, tapi kota Madinah itu mulianya karena doa Rasulullah Muhammad SAW. Jadi maka disebut haramain, dua tanah suci. Jadi Mekah itu barokah Nabi Ibrahim dan diduduki juga oleh Rasulullah. Kemudian Nabi Muhammad pindah ke Madinah, yang tadinya tanah biasa sama dengan tanah Arab lain. Dengan pindahnya Rasulullah berdoa agar tanah Madinah dimuliakan oleh Allah sebagaimana mulianya kota Mekah, maka Allah angkat derajatnya menjadi Madinah. Wa inni da'autu, dan aku kata Rasul, da'autu, aku minta kepada Allah fi so'iha, akan supaya dibarokati, dikait bisik barokah fi so'iha, dalam gantangnya. So itu gantang satu so, maka dalam hadis kalau satu fitrah itu satu so itu isinya 4 kati. Nah itu soknya. Wa muddiha, dan mudnya, mud itu takaran kecil Kalau so itu takaran tapi berupa besar. Kalau mud itu takaran kecil yang muat 1 liter, 1 kati Mud itu kati kalau bahasa kita. Bimithli ma da'a bihi, sebagaimana Nabi Ibrahim berdoa untuk Mekah, li ahli Mekah bagi penduduk Mekah. Jadi dahsyatnya doa Rasulullah SAW itu sehingga orang yang mati di Madinah, di Mekah, di Madinah itu dijamin selamat. Maka orang-orang dulu orang-orang dulu itu kalau Mekah kepinginnya mati di Madinah, karena kalau mati di Madinah minimal dengan satu tanah dengan makam Rasulullah, jadi akan terangkat. Dan aman kalau mati di Madinah, itu perkataan Rasulullah SAW. Berbicara dengan doa, memang doa ini dahsyat sekali, luar sekali dahsyatnya doa ini. Saya tuh pernah, bukan tidak tahu pernah diberi pemahaman, baca Al-Quran, mendapatkan satu doa, padahal itu sudah berkali-kali baca, bahkan puluhan kali dan ratusan kali mungkin saya lewati baca doa itu dalam Al-Quran, tapi Tuhan tidak memberikan kepahaman kepada saya, walaupun itu sering-sering dilewati baca Al-Quran. Itu satu kali setelah Allah buka hati saya diberikan pemahaman terhadap kandungan doa itu, senangnya saya luar biasa, senangnya luar biasa. Ada satu doa dalam surah, nanti boleh Bapak ini saya ijazahkan dengan Bapak-bapak. Itu senangnya luar biasa. Padahal doa itu sudah ratusan kali saya lewat, yang baca Al-Quran sampai juz itu pasti baca doa itu kan. Tapi karena hanya lewat, belum ada ilham yang Allah tanamkan, sehingga soal itu doa biasa-biasa aja. Tapi ketika pada suatu malam pas sholat tahajud, pas lewat ayat itu baca, Allah memberikan pemahaman. Senangnya saya itu luar biasa doa. Senang.
Bunyi ayat ini nanti boleh dicek ya. Doa itu ada di dalam surah Ghafir ya. Boleh dicatat. Terdapat ayat ke-7 ya. Ayat ke-7 sampai ayat 9 itu doa. Dan itu bagus ya. Setelah saya buka-buka kitab tentang doa ya. Rupanya dalam kitab itu ada juga. Karena kita kurang teliti ya. Tapi pada malam itu saya betul-betul diberi pemahaman oleh Allah. Sehingga saya betul-betul gembira, senangnya luar biasa ya. Baca ayat itu ya. Saya akan ceritakan isinya, nanti boleh Bapak cek ambil biar. Itu ada ayat Pak ya. Dari ayat 7 ya. Pertama awalnya itu bercerita, tapi itu doa malaikat ya. Itu dahsyat sekali Pak ya. Alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu. Itu ceritanya, tapi itu sudah masuk doa sebenarnya. Karena itu diucapkan oleh malaikat-malaikat pemangkul aras. Aras itu kan ada tukang pikulnya. Tukang pikul malaikat dengan pikulnya ya. Itu yang dimaksud alladzina wa man hawlahu, dan malaikat yang di sekitar aras. Artinya malaikat muqarrabin ya. Apa kerjaannya? Yusabbihuna bihamdi rabbih, dia memuji Tuhannya. Yusabbihuna wa yastaghfirun, dan dia memohonkan ampun. Kadang kita diam di bumi ini Pak, mintakan ampun. Itu saya senangnya karena istilahnya kalau doa malaikat itu kan pasti diterima oleh Allah. Apalagi yang berdoa itu malaikat yang muqarrabin Pak. Apa ndak bikin senang? Kalau kita sadar ya Pak, hati kita terbuka, itu senangnya luar biasa Pak. Apa enggak senang Pak ya? Kita tidur didoakan oleh malaikat. Cuman ada syaratnya. Doanya itu setelah saya teliti, saya belajar, ada syaratnya yang dapatkan fasilitas itu Pak ya. Itu di pertengahan ada ayat faghfir lil ladzina tabu. Ya Allah, ampuni orang-orang yang mau taubat. Jadi syaratnya taubat itu kalau bahasa Arab itu kembali Pak ya. Asal dari kalimat taba ya tubuh ya. Taba tahu tubuh ya. Jadi tabu ya. Tabu kalau bahasa kita kan ucapan yang jelek, tapi kalau tabu dalam bahasa Arab itu orang yang kembali kepada jalan Allah. Yang tadinya orang maksiat ya. Kemudian kembali ke jalan Allah, jadi orang soleh. Itu kan itu bahasa Arabnya tabu. Faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilaka, dan orang-orang yang mau mengikuti jalan engkau. Jalan engkau apa? Artinya jalan yang sudah dilalui oleh para anbiya, para syuhada, para solihin, para siddiqin ya. Jadi jalan yang dimintakan itu ada 4. Jalan para nabi ya. Nah, itu kalau jalan para nabi kita bukan kelasnya, tapi kita tetap ikut jejak Rasulullah, tapi secara batiniah kita tidak bisa setingkat dengan nabi ya. Kemudian masuk yang kedua ya, wasyuhada. Jadi syuhada ya, syuhada. Kemudian para solehin, itu orang bisa kita, karena solehin ini orang yang sudah di bawah nabi ya. Sudah di bawah nabi. Kemudian solehin, wasyuhada wasolehin. Itu jalan 4 orang. Jalan itu yang dia buat tabi'un sabilaka wa qihim adzabal jahim ya. Dan pelihara mereka orang-orang yang mau kembali ke jalan Allah ya. Itu doa malaikat, wa qihim, dan pelihara mereka adzabal jahim, dari siksa jahim, dari neraka jahim. Apa tidak senang kita? Didoakan oleh malaikat, yang kita tidur pun didoakan oleh malaikat Pak ya. Pasti kita dapat ampunan. Yang penting kan dengan tidur itu kita tidak berbuat maksiat. Yang harusnya buka gadget, kalau bangun bisa buka gadget ya. Dalam gadget itu ada apa yang kita lihat dapat ya. Tapi karena kita tidur dapat fasilitas itu Pak ya. Saya itu sekarang setelah diberi kepahaman itu Pak ya, biasa kesiangan Pak. Biasa manusia kesiangan. Jadi tidak merasanya luar biasa karena adanya fasilitas yang kita peroleh. Yang tidak, kalau kita tidak tahajud didoakan oleh malaikat. Itu yang bikin senang saya.
Bikin senang luar biasa. Wattamu sabaqihim adzabal jahim. Tidak berhenti di situ, Pak ya. Doa malaikat itu, Pak ya. Tidak berhenti waqihim adzabal jahim. Ada lanjutnya. Rabbana wahai Tuhanku, wa adkhilhum, masukkan mereka, Pak ya. Orang-orang yang taubat, yang mau ikut jalan-jalan Allah itu didoakan oleh Allah. Wa adkhilhum jannati adninil lati, ya. Masukkan mereka ke surga Aden, Pak ya. Allati wa antahum, yang telah kamu janjikan kepada mereka. Jadi senangnya di situ, Pak. Senang luar biasa karena kita didoakan oleh malaikat. Seolah-olah perasaan saking senangnya, sebesar apapun dosaku, pasti Allah ampuni. Selain kita sempat beristighfar, karena ada yang mendoakan di malaikat muqarrabin. Jannati adnin ladzi wa'tahu wa man salaha min abaihim. Dan kumpulkan mereka dengan bapak-bapak mereka yang soleh-soleh dari datuk moyang kita. Didoakan oleh mereka, akan kita berkumpul. Wa man min abaihim wa azwajihim, dan pasangan kita, Pak ya. Istri kita. Itu akan kumpul kalau sama-sama tadi soleh catatannya, Pak ya. Sama-sama tabu wa tabu sabila. Tapi kalau suaminya soleh, istrinya toleh, nah itu tidak dapat, Pak, bahasanya. Wazwajim itu tidak masuk. Wazwajim, wadzurriyatim, dan keturunan mereka. Itu minta dikumpulkan dalam satu tempat oleh malaikat. Wa man salah min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Sesungguhnya engkau adalah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Itu doa malaikat. Ayat terakhir, ayat ke-9-nya bunyinya gini. Waqihimus sayyi'at. Itu berlaku bagi yang hidup, Pak ya. Kita-kita yang hidup ini, Pak ya. Dapat doa malaikat deh. Waqihimus sayyi'at. Dan peliharalah mereka dari dosa-dosa. Artinya kita didoakan, Pak ya. Jadi bukan kita sebenarnya yang mau kita selamat bisa mengerjakan beribadah, bisa terselamat tidak mengerjakan berbuat maksiat. Itu ada doa yang disampaikan oleh malaikat Allah, itulah yang disebut rahmatnya. Wa bihimus sayyi'at wa man taqis sayyi'at, barang siapa yang engkau pelihara dari kejahatan-kejahatan, faqad rahimta, maka orang itu betul-betul mendapatkan kasih sayang. Itu doa malaikat. Wa dzalika wal fawzul azim, dan itulah keberuntungan yang besar. Jadi setelah saya diberi kefahaman oleh Allah Subhanahu, saya buka kitab-kitab, rupanya keterangan-keterangan itu ada, Pak, dalam kitab namanya kitab Kasyfatus Sija. Kitab Kasyfatus Sija itu disyarah oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Di situ penjelasnya utuh. Nah, ini saya ijazahkan dengan Bapak. Dan doa itu kalau dalam kitab Kasyfatus Sija, ya, disunnahkan, ya. Disunnahkan dibaca ketika kita mensolatkan jenazah. Takbir keempat kan ada doanya. Allahumma la tahrimna ajwahu wa la tabtinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Biasanya kita kan sambung wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman ila akhirih, ya. Nah, kalau dalam kategori itu Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani itu menjelaskan, Pak, sunnah ditambahkan doa malaikat itu dimulai dari Allahumma ighfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Artinya kita membantu malaikat yang mendoakan. Sunnahnya itu, Pak ya, karena itu pada takbir keempat di dalam sholat jenazah disunnah memperpanjang doa, ya. Memperpanjang doa. Ya kalau kita tidak hafal, yang hafal. Yang penting sembahkan Allahumma la tahrimna ajrahu wa ta'tina ba'dahu wa fulana wa sabaqana liman sampai selesai. Kalau kita tidak hafal tambahan yang saya ceritakan ini, Pak ya, boleh itu diulang, ya, sampai memberi salam sama-sama dengan imam. Kalau imamnya baca panjang berarti imam baca doa ke situ, Pak ya. Karena itu jarang orang kerjakan. Cuma saya cerita satu. Dan itu lebih afdol lagi, Pak ya. Kalau kita baca, Pak ya,
untuk mendoakan keluarga-keluarga kita yang sudah meninggal. Pamannya waktu acara tahlilan, doa itu bagus dibaca. Karena kita memohonkan ampun orang yang sudah meninggal. Kan doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga memintakan ampun kepada orang yang meninggal. Coba Allahumma firlahu warhamhu wa kan itu doa ya. Nah, jadi doa itu karena itu disunahkan Pak ya. Boleh nanti Bapak cek surah Ghafir ya. Surah Ghafir ayat ke-7 sampai 9 ya. Kalau ada surat terjemah nanti Bapak akan dapat pemahaman juga. Kalau saya alhamdulillah Pak ya. Karena dapatnya ilham itu di dalam sholat sehingga saya diberi kepahaman dan senangnya luar biasa. Karena seolah-olah sebesar apapun dosa saya, ya, karena ada malaikat yang mendoakan, saya merasa tidak berdosa. Karena Allah kalau malaikat yang berdoa pasti berkenan mengampuni, apalagi kita dibantu oleh kita beristighfar. Itu doa. Nah, contoh doa Rasulullah mendoakan kemuliaan tanah Mekah, tanah Madinah diangkat oleh Allah sederajat dengan kota Mekah. Artinya doa itu dahsyat yang luar biasa. Jadi doa-doa, cuma redaksi doa kita harus hati-hati, harus hati-hati. Kalau tuntunan berdoa itu sebenarnya dianjurkan kita banyak memuji, Pak ya. Jangan banyak minta. Orang biasa kan banyak minta, memujinya kurang, Pak ya. Coba kita lihat cara doa Rasulullah. Pembukaan doa itu kan doa dari Rasulullah, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin hamdash syakirin, Pak ya. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu. Itu kan muji semua. Tidak ada permintaan masih. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultanik. Ditambah lagi Allahumma badi'as samawati wal ardi dzil jalali wal ikram ya. Jadi Rasulullah itu kalau berdoa banyak memuji. Jadi doa itu sebenarnya memuji Allah. Nah, setelah banyak memuji diselipkan permintaan kita ya. Contoh kalau ada yang di dalam doa Rasulullah, Allahumma badi'as samawati wal ardi dzil jalali wal ikram wal izzati allati la turam. Baru doa Pak. Dari alhamdulillah hamdan yuafi sampai ke situ baru nyimpulkan doa. As'aluka ya Allah ya Rahman ya Rahim. Bi jalalika. Tapi kepada Allah. Bi jalalika dengan keagunganmu. Wa bi izzatika dan dengan keperkasaanmu. Antul zima qalbi, tetapkan dalam hatiku antahfadhu kitabaka, untuk memelihara kandungan ayat-ayatmu, artinya kandungan Al-Quran. Nah, itu luar biasa. Jadi dahsyatnya doa Rasulullah itu, orang kalau sudah hatinya diberikan mampu memelihara kandungan Al-Quran, orang itu tidak mungkin sesat. Antahfadhu kitabaka antul zim qalbi kitabika sampai akhir. Jadi gambaran doa Rasulullah kayak gitu. Dan itu bukan hanya Rasulullah yang Allah juga ya. Allah juga ya. Kalau memuji Rasulnya sanjungannya luar biasa ya. Sanjungan luar biasa. Karena itu kalau kita berdoa ya, perbanyaklah pujian kepada Allah dan sholawat kepada Rasulullah di awal ya. Tidak salah sih biar banyak permintaan, cuma kurang etika kayaknya ya. Karena seolah-olah kita maksa ya. Tapi kalau Rasulullah berdoa, coba kita baca ya. Ini cerita doa sholat malam itu kan. Allahumma lakal hamdu anta qayyumus samawati, sampai selesai itu pujian semua ya. Permintaannya sedikit sekali ya. Sedikit sekali. Jadi cara berdoa yang baik kalau ikut Rasulullah kayak banyak memuji tapi permintaannya sedikit. Tapi karena Allah sudah disanjung ya. Allah sudah disanjung, permintaan kita itu tidak akan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu Maha penerima sanjungan ya. Nah, itu doa Pak ya. Sekarang hadis terakhir Pak ya, dari bab
hal-hal yang berkaitan dengan ihram bersumber dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah bin Abi Thalib, mudah-mudahan Allah ridho kepadanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Madinatu haramun, tanah kota Madinah itu termasuk tanah yang diharamkan, artinya tanah yang dimuliakan. Luasnya ma baina airin ila saurin, yaitu luasnya sama dengan luasnya kota Mekah. Kalau di Mekah itu ada namanya Bukit Air, Bukit Air. Di sini disebutkan ma baina airin ila saur, yaitu luasnya dari Bukit Air sampai Bukit Sur. Bukit Sur itu bukan jauh dari Mekah. Tempat Rasulullah berlindung sebentar sebelum mau hijrah ke Madinah, di Bukit Sur itu. Jadi luasnya tanah haram. Itu jadi luasnya tanah Madinah sama, artinya dengan luasnya tanah haram Mekah. Nah, karena itu di Madinah juga berlangsung hal-hal yang diharamkan di kota Mekah. Nah, itu hal-hal yang berkaitan dengan dengan hal-hal yang berkaitan dengan ihram dan tanah haram, alangkah mulianya tanah dua tanah haram itu. Yang satu barokah doa Nabi Ibrahim, yang satu barokah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Madinah itu nama gantian, asalnya namanya kan Yasrib. Yasrib itu bimana hazun. Hazun itu orang yang suka selalu susah. Karena setelah Rasulullah pindah ke sana, Yasrib itu dirubah menjadi Madinah Al-Munawwarah. Madinah Al-Munawwarah. Jadi semenjak Rasulullah pindah ke kota Madinah, Yasrib tadinya yang panggilannya Yasrib, maka dirubah menjadi Madinah Al-Munawwarah. Jadi yang merubah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang kita ambil dari cerita ini? Jadi kita ngasih nama apa aja, nama orang, nama tempat, kalau bertentangan dengan hati kita dianjurkan dirubah. Dianjurkan dirubah karena nama itu sebagian dari doa. Bahkan kalau nama kita, ini karena di sini berbicara nama tempat, kita berbicara kalau nama orang itu para ulama membagi nama, nama itu kalau ada yang sampai wajib tingkatannya dirubah, Contoh Abdul Lata, hamba patung Lata, kan itu kan dilarang dalam Islam. Tapi yang bagus Abdul Rahman, Abdullah, kan. Maka itu sunnah hukumnya. Jadi kalau nama yang haram dilekatkan kepada seseorang, maka nama itu wajib dirubah. Itu hukum dari segi nama. Kedua, ada hukum yang sunnah dirubah. Ada nama yang sudah bagus, tapi kadang-kadang tidak sesuai dengan orangnya, maka itu sunnah dirubah. Maka itu di kalangan para nabi juga demikian, kan para nabi juga demikian, kalangan orang-orang soleh demikian juga. Jadi mengganti nama itu termasuk urusan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman kalau di kita kan kadang-kadang nama mau dirubah, berkaitan dengan administrasi. Kalau mengubah nama harus pakai berubah semua, itu aja. Sebenarnya tidak gaya gitu, karena di zaman Rasulullah itu tidak ada administrasi, Setelah nama itu jadi dirubah, dirubah. Contohlah. Jadi itu contohlah, orang mau nikah, kesempatan ubah waktu itu, Mengapa kalau ini di kalangan para ulama gitu, administrasinya tetap. Administrasinya asli kan tidak sulit mengubah, apalagi sekarang zaman elektronik. KTP ada di nama kita di pusat, kalau kita mengubah KTP di sana juga harus berubah, kan sulit. Tapi orang waktu akad nikah itu, itu disunahkan dirubah kalau namanya itu tidak bersesuaian, waktu akad nikah itu. Mengapa setelah nama itu diucapkan itu terikat di aras antara suami istri?
Karena gini ya. Ini karena cerita sama yang baik Pak ya. Pasangan suami istri Pak ya, itu ibarat cangkir dengan tutupnya Pak ya. Kalau bukan tutupnya enggak pas dia. Enggak cocok kan? Jadi ulama itu lebih teliti Pak. Teliti. Jadi ada namanya. Maka kalau dalam bahasa Arab yang bisa disebut abjad hawaz itu hitungan itu. Cuman kalau saya enggak Pak ya. Kalau orang yang mau udah ada di zaman Rasulullah katanya bid'ah mengubah namanya itu jangan salah Pak ya. Itu dalam huruf Arab itu abjad hawaz itu sudah semenjak huruf itu ada sudah ada hitungan Pak. Saya namanya pakai nama Sulaiman. Dihitung sin berapa, lam berapa, ya berapa, mim berapa, nun berapa itu dihitung Pak ya. Kemudian istrinya siapa namanya Fatimah, fa berapa, ya, alif berapa, ya, to berapa, mim berapa, haknya berapa. Itu dihitung. Nanti itu dihitung bersesuaian dengan antara kandungan nama yang suami dengan istri. Kalau dia nanti takut tidak pas tutupnya ini, kalau tidak pas Pak ya, itu bisa berpengaruh dalam kehidupan. Sering cekcok di dalam kehidupannya. Kadang-kadang bagus dalam kehidupannya, rezekinya sulit mendapatkan keberkahan. Itu yang dipelajari oleh ulama. Jadi tidak semua bid'ah itu membawa kesesatan. Kalau bid'ah semua membawa aktivitas, kemarin berada di neraka semua. Jadi ini harus dipahami. Jadi adanya perubahan nama itu ada yang mewajibkan para ulama dan itu sunnah dari Rasulullah SAW. Contoh Pak yang sangat wajib menyebut Abdus Syaitan banyak kan. Bahasa Arab tapi Abdus Syaitan. Atau memberi nama orang Syarikin banyak kan. Kan kayak bahasa Arab keren Syarikin. Tapi kalau Syarikin kan orang musyrik artinya orang yang bersyirik. Walaupun bahasa Arab. Nah, itu wajib sebenarnya dirubah nama-nama yang kayak gitu. Nah, karena apa? Karena menyebut namanya mensifati orang itu sebagai orang-orang ahli syirik kan. Karena itu wajib dirubah. Kalau sudah bagus tapi kayak tadi antara tutup dengan cangkirnya, sunnah itu hukumnya Pak ya. Nah, ya kalau yang ada yang mengubah, jadi tergantung nama itu Pak ya. Maka kata Rasulullah, sebaik-baik nama itu adalah menggunakan Asmaul Husna. Atau nama para nabi atau para sholihin. Kalau saya buka cerita ini Pak luar biasa Pak. Karena Allah itu maha luas rahmatnya ya. Itu saya baca hadis saya. Dan hadis itu diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi kalau tidak salah saya Pak. Nanti di akhirat itu Pak ada orang yang tidak pernah sembahyang, tidak pernah puasa Pak. Mau dimasukkan ke neraka oleh malaikat Malik. Kata Allah, jangan dulu, tanya dulu orang itu. Setelah ditanya tentang kewajibannya, tidak pernah sholat, tidak pernah puasa. Orang bebas istilahnya kan. Setelah itu, mau dimasukkan ke neraka, pengabdiannya kepada Allah tidak ada semuanya. Kata Allah, jangan, tanya lagi. Setelah ditanya, pernah tidak kamu berkumpul dengan orang yang ahli ibadah? Berkumpul aja ada ahli ibadah? Enggak. Sampai akhirnya Pak ya, terakhir hadis itu diceritakan. Malaikat udah gemes mau dilepaskan ke neraka, jangan kata Allah. Tanya, ini pertanyaan terakhir. Pernah enggak orang itu bersalaman dengan seseorang yang orang yang disalami oleh yang pendosa ini pernah berkumpul dengan seorang ulama? Artinya orang ketiga ini bukan dia yang berkumpul dengan, tapi orang yang pernah bersalaman dengan dia ini pernah kumpul dengan seorang ulama. Itu jadi syafaat Pak. Karena tangan yang disentuhnya itu pernah bersentuhan dengan ulama. Akhirnya masuk surga Pak, tidak jadi masuk neraka. Itu maka Allah itu rahmatnya luar biasa. Jadi jangan sembarang kita menuduh orang ahli neraka. Tidak mudah neraka itu Pak. Allah itu kalau bisa
Kalau bisa tidak mau hambanya itu masuk neraka, semua Allah siapkan untuk surga. Tapi apa boleh buat, karena memang waktu hidupnya sombong. Sombong, yang maksud sombong ini bukan sombong terhadap tapi sombong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu luar biasa. Makanya saya tadi kembali kepada cerita, saya membaca ayat itu senangnya luar biasa. Setelah diberi kepahaman, asalnya biasa-biasa aja. Nanti ini boleh Bapak cek, terdapat di dalam surah Ghafir ayat 7 sampai 9, dan boleh kita amalkan itu Pak. Habis baca, habis sholat, untuk doa sholat bagus Pak ya. Karena kita mendoakan sesama mukmin. Ini terakhir saya baca Pak ya. Itu kurang lebih dengan ayat itu. Barang siapa yang membaca doa Nabi Ibrahim, ada doa Nabi Ibrahim, itu ada dalam surah Ibrahim ya. Rabbana ghfirli ya. Rabbana ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab ya. Barang siapa yang membaca doa Nabi Ibrahim itu, maka satu kali baca itu bisa mendapatkan pahala jutaan pahala. Jutaan pahala. Mengapa bisa demikian? Karena dengan menyebut walil mu'minin, itu berapa miliar umat Islam dari semenjak Nabi Ibrahim sampai akhir zaman. Itu bentuk luasnya rahmat Allah kepada kita. Jadi jangan anggap remeh doa, tapi harus betul-betul kita berdoa. Betul, jangan hanya di mulut, sampaikanlah ke hati kalau kita berdoa. Insya Allah kalau kita berdoa sesuai dengan aturan yang digariskan oleh Rasulullah, doa kita akan mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya ini yang dapat kita ceritakan. Mudah-mudahan apa yang kita ceritakan ini menambah wawasan kita tentang keagamaan, dan mudah-mudahan majelis kita ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mari kita berdoa, mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat kepada kita semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma badi'as samawati wal ardi dzil jalali wal ikram wal 'izzati allati la turun, nas'aluka ya Allah ya Rahman ya Rahim bi jalalika wa nawrika antul simaqulubuna bi kitabika ma alamtana wa rizqna nadluhu an yurdika anna ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.